Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Latul Fauzia dengan NPM 243402111150 dari kelas I. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan terhadap Pancasila. Pancasila adalah sebuah ideologi atau dasar yang bukan hanya untuk negara, namun juga untuk kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia, di mana pengamalannya itu untuk dilakukan di kehidupan sehari-hari. Namun, ada beberapa tantangan yang mana tantangan tersebut akan berpengaruh pada nilai-nilai Pancasila, baik pada moral, etika, ataupun perilaku masyarakat Indonesia. Apa saja tantangan itu? Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama ada radikalisme. Apa itu radikalisme? Yaitu pemahaman, tindakan, ataupun sikap yang tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Nah, apa saja contohnya? Bisa dengan kekerasan, LGBT, terorisme, tindakan makar, ataupun protes sosial yang anarkis, di mana hal-hal tersebut mempengaruhi pada nilai pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana antar umat beragama ataupun dalam agamanya sendiri tidak dijalankan dengan baik ataupun tidak sesuai dengan aturan agamanya, dan itu sangat menjadi tantangan tersendiri untuk terutama untuk Pancasila nilai pertama. Yang kedua, ada ujaran kebencian. Contohnya, ada satu kelompok menyerang suatu kelompok lain, baik dengan tindakan ataupun zaman sekarang itu bisa dari medsos. Nah, kemudian dari konflik tersebut menimbulkan konflik baru dengan adanya tindakan-tindakan yang tentunya mengancam suatu kelompok tersebut ataupun suatu kelompok yang terintimidasi. Dan tentunya hal tersebut sangat menjadi tantangan untuk Pancasila nilai kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, tentunya hal itu juga sangat bertentangan dengan Pancasila, sila kedua, dan juga itu akan menimbulkan dampak yang negatif juga, yaitu mengancam keamanan sosial dan keamanan negara. Yang selanjutnya ada sikap individualis, di mana pada saat ini sering kita jumpai manusia ataupun orang-orang yang sudah sibuk dengan dirinya masing-masing tanpa mempedulikan orang sekitarnya, dan sudah sering kita jumpai dalam lingkungan kita sendiri, di mana hal tersebut sangat berkaitan dengan adanya persatuan dan kesatuan. Untuk mewujudkan negara yang bersatu, tentunya kita tidak bisa maju sendiri ataupun mengambil keputusan sendiri, dan hal tersebut memiliki dampak yang cukup kompleks ya. Contohnya seperti adanya perpecahan, tidak adanya musyawarah mufakat, ataupun kurangnya bersosial juga antara satu dengan yang lainnya, dan hal tersebut juga bertentangan dengan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, yang keempat yaitu adanya ketidakadilan hukum. Pada saat ini sering kita mendengar ketidakadilan dalam sistem hukum di negara Indonesia ini. Contoh yang sering kita jumpai adalah salah satunya yaitu seorang koruptor yang sudah menghabiskan ratusan bahkan triliunan uang rakyat yang hanya diberi hukuman dalam beberapa tahun penjara, dan dengan denda yang mungkin mereka mampu ya untuk membiayainya, ataupun bisa disebut juga dalam angka puluhan juta. Beda dengan seorang nenek yang hanya mencuri sebuah kayu bakar, beberapa kayu bakar yang dilakukannya untuk bertahan hidup, bisa dipidana di penjara dengan waktu yang cukup lama, dalam kurun waktu beberapa puluh tahun, dan juga dengan denda berapa puluh juta. Tentunya itu sangat memberatkan seorang nenek tua yang mana dirinya hanya bisa bertahan hidup, namun hal tersebut juga dihakimi dengan sangat tidak etis. Nah, hal tersebut itu sangat bertentangan dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Mana hikmah kebijaksanaan dari nilai Pancasila tersebut? Apakah hal tersebut adil? Tentunya tidak menurut saya. Yang kelima atau yang terakhir ada kemiskinan. Hal ini mendasari kesetaraan sosial dan keadilan ekonomi yang merupakan prinsip dasar Pancasila. Tentunya kemiskinan ini bertentangan dengan sila kelima karena mengakibatkan kesenjangan besar antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Jadi, kemiskinan ini juga merupakan tantangan yang besar dalam dunia perekonomian, ataupun lebih tepatnya dalam keadilan ekonomi yang tidak merata. Maka dari itu, hal ini menjadi sesuatu yang patut untuk lebih diutamakan lagi, lebih diperhatikan lagi untuk negara ini. Dari pengaruh ataupun tantangan yang saya sebutkan tadi, adapun solusi ataupun sesuatu yang bisa kita lakukan untuk menghadapi tantangan yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, kita bisa memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar. Yang kedua adalah menambah ataupun lebih memperhatikan bahaya ataupun pengaruh dari luar, dan bijak menggunakan media sosial
dan saling menghormati antar sesama umat beragama, dan yang terakhir adalah saling menolong antara sesama manusia. Dan jangan lupa untuk bermusyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.